Kita bahas sekarang pendekatan alternatif untuk menganalisis factory overhead untuk 3 varians dan 4 varians. Nah, di sini perbedaannya pada 3 varians yang pertama ini seperti perhitungan pada bab 17 untuk analisis varians factory overhead. Yang ada pertama adalah spending variance, ya, yaitu perbedaan antara overhead aktual dengan yang dianggarkan pada kapasitas aktual. Kemudian yang kedua adalah idle capacity variance, yaitu perbedaan antara anggaran FOH pada kapasitas aktual, kemudian pada yang dibebankan. Jadi itu dua hal, ya, yang sama seperti pada bab 17. Cara menghitungnya sama, jadi ini aktual FOH dikurangi anggaran pada jam aktualnya sehingga diperoleh spending variance 326. Lalu idle capacity sama, anggaran FOH pada jam aktual kemudian dikurangi yang dibebankan pada jam aktual, karena dibebankan berdasarkan jam aktual diperoleh 384 favorable. Atau dengan cara lain nanti dihitung berapa fixed overhead-nya yang dianggarkan, ya, kemudian berapa fixed overhead yang dibebankan pada jam aktual. Itu juga sama caranya. Nah, khusus ini pada standar costing ini agak membedakan adalah nanti yang disebut efisiensi variance, ya. Nah, efisiensi variance itu membandingkan antara jam aktual dengan jam standar. Jadi kalau jam aktualnya tadi 1632, kemudian jam standarnya 1504, ya, pada produksi yang aktual tadi berapa jam standarnya untuk produksi aktual, maka selisihnya kita sebut efisiensi variance, ya. Nah, efisiensi variance. Jadi sekarang dengan adanya 3 ini kita punya spending variance, idle capacity variance, dan efisiensi variance. Ini perbedaan antara FOH aktual dengan FOH yang dibebankan pada biaya standar. Untuk idle capacity variance, cara perhitungannya ada versi ketiga, yaitu ini jumlah yang berdasarkan anggaran, kemudian berdasarkan aktual, ada selisih, lalu selisihnya karena ini dibebankan lebih banyak, maka selisihnya favorable 32 jam dikalikan tarif overhead fix. Ini juga sama, kalau kita mau dengan menggunakan pendekatan, jadi kita kalikan berapa jam aktual, ya. Untuk pendekatan yang efisiensi variance ada cara perhitungan yang kedua. Jadi di sini adalah jam aktual dikurangi jam standar dikalikan tarifnya, ini diperoleh efisiensi variance. Jadi itu untuk variance 3 selisih. Untuk 4 selisih yang lainnya sama, yaitu ada spending variance, sudah kita hitung caranya dengan cara sebelumnya. Lalu ada idle capacity variance, kita sudah hitung caranya sudah pada bagian sebelumnya. Lalu variable efisiensi variance juga sudah kita hitung pada bab 18 bagian awal. Yang baru adalah fixed efficiency variance. Nah, fixed efficiency variance ini cara menghitungnya, ya, jam aktual dikurangi jam standar untuk produksi aktual tadi, selisihnya adalah 128. Ya. Berarti jam aktual lebih banyak daripada jam yang distandarkan, kalikan fixed overhead diperoleh 1536 fixed efficiency variance unfavorable. Atau juga bisa dengan cara ini, actual hours kalikan factory overhead rate, standard hours kalikan fixed factory overhead
growth rate ya, ini fix semua. Nah, ini dikurangkan hasilnya juga akan sama. Jadi kalau kita mau bandingkan ketiganya nanti, ini akan kita lihat bandingannya adalah kalau dua selisih, controllable dan volume variance, ya. Lalu controllable variance ini pada 3 selisih dapat kita pecah menjadi spending variance dan variable efisiensi variance. Kemudian ini tetap volume variance, tapi pada 4 selisih ini bisa kita pecah menjadi fixed efisiensi variance dan idle capacity variance. Lalu 4 selisih tadi ini bisa kita jelaskan lagi dalam alternatif 3 selisih. Ada spending variance, efisiensi variance yang menggabungkan fixed dan variabel, dan idle capacity variance. Ini hubungan antar beberapa metode selisih, yang 2 selisih, 3 selisih, 4 selisih, atau yang alternatif 3 selisih.